Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin wa muslimatin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semuanya, khususnya dari keluarga Islam yang saya hormati. Alhamdulillah, bersama ini saya bisa memperkenalkan diri, dan dengan ini insya Allah saya menerangkan jadwal-jadwalnya Idul Fitri yang diriwayatkan oleh ulama-ulama kita dulu dalam catatan almanakh tahun huruf. Idul Fitri artinya kembali suci, kembali dengan kehidupan yang purnama, itu artinya Idul Fitri. Di dalam surat Al-Quran Allah berfirman, wal qamari idza tasyak, dan dengan bulan apabila menjadi purnama. Dan dengan bulan apabila menjadi purnama, itu artinya kita akan diterima oleh Allah untuk kembali kepadanya apabila kita bisa kembali kepada Allah dengan kehidupan yang purnama. Itulah artinya Idul Fitri, yang menjadi tuntutan hidup untuk kembali kepadanya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan jadwal-jadwalnya Idul Fitri dalam catatan almanakh tahun huruf diterangkan sesuai dengan jadwal tahunnya. Mulai dari tahun yang pertama namanya tahun Alif. Dan tahun Alif Idul Fitrinya hari Rabu. Kemudian tahun yang kedua tahun H atau tahun Ehe, Idul Fitrinya hari Minggu. Yang ketiga tahun Jim Awal, Idul Fitrinya hari Jumat. Yang keempat tahun Ja atau tahun J, Idul Fitrinya hari Selasa. Yang kelima tahun Dal, Idul Fitrinya hari Sabtu. Yang keenam tahun Ba atau tahun B, Idul Fitrinya hari Kamis. Yang ketujuh tahun Wawu, Idul Fitrinya hari Senin. Dan yang kedelapan tahun Jim Asani atau Jim Akhir, Idul Fitrinya juga hari Jumat. Jadi dalam hitungan Windu atau 8 tahun sekali, yang Idul Fitrinya 2 kali itu hanya hari Jumat, yaitu Idul Fitrinya tahun Jim Awal dan Jim Akhir. Nah, kenapa nama-nama tahun tersebut saya katakan atau? Misalnya seperti tahun yang pertama tahun Alif, sebutannya sama tahun Alif. Kemudian yang kedua tahun H saya katakan atau tahun Ehe.
Yang ketiga tahun Jim awal tetap Jim awal. Yang keempat tahun Ja atau tahun J, dan seterusnya. Karena tahun-tahun tersebut itu adalah qoblal dan ba'dalnya tahun Hijriyah. Jadi tahun Hijriyah itu mempunyai dua penanggalan, yaitu Aboge dan Asopon. Penanggalan Aboge artinya penanggalan yang dihitung dari bulan pertamanya kehidupan, atau Hilaliyah yang urusannya dengan Idul Fitri. Dan tahun-tahunnya namanya tahun Alif, tahun H, tahun Jim awal, tahun Ja, tahun Dal, tahun Ba, tahun Wawu, dan tahun Jim Asani. Itu tahun-tahunnya penanggalan Aboge yang menjadi ba'dalnya tahun Hijriyah. Kemudian dengan penanggalan Asopon. Penanggalan Asopon, penanggalan yang dihitung dari bulan pertamanya bulan dunia. Urusannya dengan puasa. Dan tahun-tahunnya namanya tahun Alif, tahun Ehe, tahun Jim awal, tahun J, tahun Dal, tahun B, tahun Wawu, dan tahun Jim akhir. Itu nama tahun atau penanggalan Asopon yang menjadi qoblalnya tahun Hijriyah. Jadi tahun Hijriyah itu mempunyai dua penanggalan, yaitu Aboge dan Asopon. Itulah yang menjadi qoblal ba'dalnya tahun Hijriyah. Nah, walaupun nama-nama tahun tersebut mempunyai sebutan yang berbeda, tapi dasar-dasarnya sama. Semua bersumber dari 7 ketauhidan ayat-ayat Allah. Itulah qoblal dan ba'dalnya tahun Hijriyah. Jadi tahun Hijriyah mempunyai dua penanggalan, yaitu Aboge dan Asopon. Kemudian untuk menentukan dasar-dasar dari Idul Fitri dalam catatan Almanak Tahun Quruf, beliau Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi wa afkiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena bulan dan akhirilah karena bulan. Berpuasalah karena bulan dan akhiri karena bulan. Itu artinya awal dan akhirnya puasa harus berpedoman dengan hitungan bulan. Nah, yang menjadi pertanyaannya bulan yang mana? Ini yang perlu diperhatikan. Bulan yang mana? Sebab apa? Bulan kalau awalnya dari kata-kata hi atau hilal, bulan itu masih mempunyai dua hitungan, yaitu bulan hilaliyah dan bulan hilal maktis. Yang dimaksud bulan hilaliyah adalah bulan pribadi yang menerangi kehidupan untuk kembali kepada Allah. Itu artinya hilaliyah.
dan hilal magdis adalah bulan makhluk, bulan yang menerangi kehidupan dunia. Itulah perbedaan-perbedaan bulan kalau awalnya dari kata-kata hi atau hilang. Nah, untuk menentukan dasar hisabnya Idul Fitri dalam catatan almanak tahun Kuruf, dari bulan hilaliyah dan bulan hilal magdis, ini diperhitungkan, ditentukan dengan hisabnya 4 ketauhidan alif, yaitu dihisab dari alif yang ada pada alifnya basmalah, dari alif yang ada pada alifnya hijaiyah, dari alif yang ada pada alifnya alif lamim, dan dari alif yang ada pada alifnya windu. Nah, setelah hilaliyah dan hilal magdis dihitung atau dihisab dengan 4 ketauhidan alif, hilaliyah dan hilal magdis melahirkan 4 penanggalan, yaitu penanggalan awangi, amiswon, aboge, dan asopon. Yang dimaksud penanggalan awangi, penanggalan yang dihitung dari bulan pertama dengan ketauhidan alif. Hari Jumat pasaran legi disebut awangi. Kemudian yang kedua, penanggalan amiswon, juga dihitung dari bulan pertama ketauhidan alif, hari Kamis pasaran kliwon disebut amiswon. Aboge dihitung dari bulan pertama ketauhidan alif, hari Rebo pasaran wage disebut aboge. Dan asopon juga dihitung dari bulan pertama ketauhidan alif, harinya Selasa pasaran pon disebut asopon. Itulah penanggalan-penanggalan yang lahir dari hisabnya hilaliyah dan hilal magdis. Nah, walaupun 4 penanggalan-penanggalan tersebut awalnya semua dihitung dari bulan pertama dengan ketauhidan alif, tidak semuanya mempunyai urusan dengan Idul Fitri. Tidak semuanya. Yang mempunyai urusan dengan Idul Fitri itu hanya penanggalan aboge. Sebab apa? Karena penanggalan aboge itu dihitung dari bulan pertama ketauhidan alif, harinya hari Rabu. Dan hari Rabu itu hari penciptaan cahaya. Jadi semua cahaya, khususnya cahaya kehidupan, itu diciptakan oleh Allah pada hari Rabu. Itulah sebabnya sehingga penanggalan aboge mempunyai urusan dengan Idul Fitri. Karena penanggalan aboge dihitung tepat dengan hari penciptaan cahaya, dari cahaya awal kehidupan. Jadi aboge itu penanggalan yang dihitung dari bulan pertamanya kehidupan untuk kembali pada kehidupan. Itulah
urusan atau ketetapan penanggalan aboge. Jadi semua penanggalan tidak ada yang mempunyai urusan dengan Idul Fitri kecuali hanya penanggalan aboge. Dan untuk menentukan Idul Fitrinya, ditentukan berdasarkan dengan ketauhidan ayat-ayat Allah. Di dalam surat Al-Quran, Allah berfirman, walaqad ataina sab'a minal masani wal Qur'an adim. Dan sesungguhnya sudah aku berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran Agung. Yang dimaksud Al-Quran Agung adalah bacaan yang benar. Bacaan yang bisa mendatangkan kehadiran Tuhan. Itulah artinya Al-Quran Agung. Nah, dengan 7 ayat yang diberikan oleh Allah sebagai Al-Quran Agung, menurut penafsiran yang ada, ayat-ayat ini diartikan surat-surat panjang. Ini yang kita sayangkan. Jadi menurut penafsiran yang ada, ayat-ayat dari 7 ayat yang diberikan oleh Allah yang sudah diartikan Al-Quran Agung, menurut penafsiran yang ada itu diartikan surat-surat panjang. Dan surat-surat panjang itu disebutkan dari surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, bahkan sampai surat At-Taubah menurut penafsiran yang ada. Nah, kalau ayat-ayat tersebut dari 7 ayat yang diberikan oleh Allah yang sudah diartikan Al-Quran Agung dan ditafsirkan sebagai surat-surat panjang, saya timbul pertanyaan. Apakah kebenaran surat-surat panjang itu bisa mendatangkan kehadiran Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah surat-surat pendek yang lainnya tidak sama pentingnya dengan surat-surat panjang? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Nah, kalau pertanyaan saya ini belum ada jawaban, maaf, penafsiran yang sudah ada itu saya katakan masih salah. Sebab apa? Karena akan mengakibatkan ayat-ayat Allah dianggap lemah. Karena kalau ayat-ayat Allah yang sudah diartikan Al-Quran Agung tidak menunjukkan kebenaran, maka akibatnya akan dianggap bahwa ayat-ayat Allah itu lemah. Itu yang saya khawatirkan. Makanya penafsiran itu
saya anggap masih salah. Hadirin saudara-saudara warga Islam yang berbahagia. Jadi 7 ayat yang diberikan oleh Allah sebagai Al-Quran Agung sebenarnya itu adalah ketauhidan. Dan yang dimaksud ketauhidan adalah ayat-ayat Allah yang ada pada kehidupan berbentuk kehidupan. Itu artinya ketauhidan. Dan ketauhidan dari ayat-ayat Allah ini mempunyai kesimpulan. Dan disyariatkan menjadi 7 kalimat huruf abjad, alif, ha, jim, ja, dal, ba, dan wawu. Dan 7 kalimat huruf abjad, alif, ha, jim, ja, dal, ba, dan wawu kesimpulannya kedua dari yang awal dan yang akhir menjadikan satu kata. Dan bacaan satu kata dari 7 ketauhidan ayat-ayat Allah itu adalah ilmu yang ada di sisinya, yaitu ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bacaan satu kata yang ada di sisi Allah, apabila kita baca, kita istiqomahkan, cepat atau lambat, pasti mendatangkan kehadiran Tuhan melalui dari sekembaran hidup. Karena yang kita baca satu kata itu adalah bentuk kehidupan. Kalau kita istiqomahkan terus-menerus, artinya sama saja kita mengundang kehadirannya. Jadi cepat atau lambat pasti datang. Dalam hadis Ummul Mukmin menerangkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang menjumpai sekembaran hidupnya itu berarti menjumpai kehadiran Tuhan. Nah, kalau kita sudah menjumpai kehadiran Tuhan melalui dari sekembaran hidup, maka itu artinya kita sudah kembali pada fitrahnya. Disitulah artinya Idul Fitri. Kembali suci dengan kehidupan yang purnama. Dari purnamanya kehidupan, disitulah kita akan mengenal Tuhan. Di dalam surat Al-Quran, firman Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'alakum nuran tamsunah bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah akan memberikan
dua rahmatnya kepadamu dan menjadikan cahaya untukmu. Dan dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Dia mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Apa yang dimaksud ayat tersebut? Orang-orang yang menjalankan perintah Allah melalui dari apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya akan mendapatkan rahmat Allah dua bagian. Yang dimaksud rahmat dua bagian itu adalah sekembaran hidup. Dan menjadikan cahaya untukmu dari sekembaran hidupmu itu dilingkari cahaya yang menyeluruh seperti cahaya bulan purnama. Dan dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, artinya berjalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud oleh Allah. Jadi Idul Fitri tahapnya itu masih tahap pertemuan, saling mengenal. Jadi belum kembali kepada Allah dengan kembalinya kembali. Tahapnya masih pertemuan. Makanya setelah Idul Fitri kita disunahkan puasa Syawal 6 hari. Artinya apa? Untuk menyempurnakan Idul Fitrinya agar kembali dengan panaul panak, kembali pada awalnya. Kalau Idul Fitri itu awalnya tidak ada, kembali tidak ada, maka itu artinya kembali dengan panaul panak, kembali dengan seluruhnya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud kembali dengan panaul panak. Jadi tingkat kesucian hidup dalam Idul Fitri itu masih seperti bayi baru lahir. Tapi dari apa bayi itu diciptakan sebelum dilahirkan? Disitulah tujuan Idul Fitri untuk kembali kepada Allah. Dengan disyariatkan puasa Syawal 6 hari. Kemudian dengan tahun-tahunnya. Tahun-tahunnya sebagai dasar ketentuannya Idul Fitri dari kalimat huruf abjad alif, ha, jim, ja, dal, ba, dan wawu dihitung atau dihisab dengan penanggalan aboge. Nah, setelah 7 kalimat huruf abjad alif, ha, jim, ja, dal, ba, dan wawu dihisab dengan penanggalan aboge, 7 kalimat huruf abjad alif, ha, jim, ja, dal, ba, dan wawu melahirkan hitungan tahun, sehingga dalam satu windu ada 8 tahun, yaitu tahun alif, tahun ha, tahun jim awal, tahun ja, tahun dal, tahun ba, tahun wawu, dan tahun jim akhir. Jadi hitungan tahun
dalam satu windu ada 8 tahun, itu bersumber dari hisabnya 7 ketauhidatan ayat-ayat Allah dengan penanggalan aboge. Dan penanggalan aboge lahir dari hisabnya hilaliyah dengan 4 ketauhidan alif. Itulah hitungan tahun dalam satu windu 8 tahun. Dan Idul Fitrinya tetap dengan ketauhidannya. Sehingga hitungan windu 8 tahun, tahun yang pertama tahun alif, Idul Fitrinya hari Rabu. Kemudian yang kedua tahun H, Idul Fitrinya hari Minggu. Yang ketiga tahun Jim awal, Idul Fitrinya hari Jumat. Yang keempat tahun Ja, Idul Fitrinya hari Selasa. Yang kelima tahun Dal, Idul Fitrinya hari Sabtu. Yang keenam tahun Ba, Idul Fitrinya hari Kamis. Yang ketujuh tahun Wawu, Idul Fitrinya hari Senin. Dan yang kedelapan tahun Jim Asani atau Jim akhir, Idul Fitrinya juga hari Jumat. Itulah jadwal-jadwalnya Idul Fitri dalam catatan almanak tahun Quruf dengan hisab-hisabnya. Jadi jadwal-jadwalnya Idul Fitri dalam catatan almanak tahun Quruf itu adalah kesimpulan dari hisab Ru'yatul Hilal. Jadi sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Dengan jadwal-jadwalnya Idul Fitri dalam catatan almanak tahun Quruf, kita tinggal membuktikan mampu atau tidak di antara kita mengidul fitrikan diri untuk kembali kepada Allah. Itu tuntutannya. Dan tuntunannya melalui bacaan satu kata ilmu yang ada di sisi Allah yang sudah saya terangkan. Jadi Allah memberikan tuntunan karena ada tuntutan. Allah memberikan tuntutan juga memberikan tuntunan. Di situ kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Jadi tuntutannya dengan jadwal-jadwalnya Idul Fitri dalam catatan almanak tahun Quruf, mampu atau tidak di antara kita mengidul fitrikan diri untuk kembali kepada Allah. Itu tuntutannya. Dan jadwal-jadwalnya Idul Fitri dalam catatan almanak tahun Quruf ini hanya untuk merayakan peringatannya saja. Jadi dengan hari raya Idul Fitri, agar semua umat manusia tidak lupa dengan janji-janjinya. Bahwa janji kehidupan harus kembali kepada Allah. Kembali dengan kehidupan yang purnama. Jadi karena janji-janji itulah Hari Raya Idul Fitri diselenggarakan. Nah, agar penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri
benar-benar terarah sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Allah, maka Hari Raya Idul Fitri harus diselenggarakan sesuai dengan tanggal-tanggal atau jadwal-jadwalnya, agar semua dalam penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri nanti benar-benar menjadi peringatan. Itulah tujuan Hari Raya Idul Fitri diselenggarakan. Jadi dengan jadwal-jadwalnya Idul Fitri dalam catatan Almanak Tahun Quruf, ketentuan itu sudah tidak bisa dirubah. Seperti tahun yang pertama, tahun Alif, Idul Fitrinya hari Rabu. Kenapa tahun Alif Idul Fitrinya harus hari Rabu? Karena memang Alif itu ketauhidannya hari Rabu. Kemudian yang kedua, tahun H, Idul Fitrinya hari Minggu. Karena memang H ketauhidannya hari Minggu, dan seterusnya. Jadi dengan jadwal-jadwalnya Idul Fitri dalam catatan Almanak Tahun Quruf itu sudah menentukan. Seperti sekarang ini. Sekarang tahun 2020. Dan tahun 2020 sekarang ini bertepatan dengan tahun 1441 Hijriah. Tahun 2020 dengan tahun 1441 Hijriah sekarang ini tepat dengan putaran tahun Wawu. Jadi tahun 2020 sekarang ini tahunnya adalah tahun Wawu. Dan tahun Wawu Idul Fitrinya hari Senin. Karena tahun Wawu Idul Fitrinya hari Senin, maka Idul Fitrinya atau Hari Raya Idul Fitrinya tahun 2020 nanti harus diselenggarakan pada hari Senin. Tepatnya dengan tanggal 25 Mei. Kalau tahun 2020 sekarang ini nanti Hari Raya Idul Fitrinya tidak hari Senin, maka Hari Raya Idul Fitri itu tidak mempunyai urusan dengan Idul Fitrinya. Karena Hari Raya Idul Fitri diselenggarakan tidak sesuai dengan ketauhidan dari kemahrifatan hidup yang ada di sisi Allah. Jadi urusannya tidak bisa kembali fitrah, tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Hari Raya Idul Fitrinya tahun 2020 sekarang ini nanti. Kemudian bagaimana dengan puasanya? Puasanya sebenarnya itu tergantung dari Idul Fitrinya. Kalau Hari Raya Idul Fitrinya hari Senin, maka awal puasanya harus hari Sabtu. Seandainya Idul Fitrinya hari Sabtu, maka awal puasanya harus hari Kamis. Artinya apa? Artinya agar puasa itu bisa mendapatkan hitungan 30 hari. Karena kalau puasa Ramadan tidak genap 30 hari, itu namanya bukan
puasa Ramadan. Karena Ramadan itu mempunyai 30 hitungan, 30 penanggalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau puasanya kurang dari 30 hari, berarti itu nyimpang dengan tuntunan Rasulullah. Karena yang mana beliau Rasulullah sudah mengatakan inhum alaikum wahdurun salasuna yauman. Apabila bulan masih tertutup awan atau tidak bisa dilihat, maka genapkanlah puasamu sampai 30 hari. Itu yang menjadi keputusan beliau Rasulullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau puasanya kurang dari 30 hari, berarti nyimpang dari tuntunan Rasul. Nah, kenapa beliau Rasulullah memutuskan dengan 30 hari? Padahal awalnya beliau sudah mengatakan berpuasalah karena bulan dan akhirilah karena bulan. Yang artinya awal akhirnya puasa harus berpedoman dengan bulan. Tapi kenapa kalau bulan itu tidak kelihatan, Rasulullah tidak menganjurkan dengan kesabaran? Apabila bulan itu masih tertutup awan atau tidak bisa dilihat, bersabarlah kamu dengan terus berpuasa sampai dengan terlihatnya bulan. Kenapa beliau Rasulullah tidak mengatakan seperti itu? Padahal sudah jelas awal akhirnya puasa harus berpedoman dengan bulan. Dan sebaliknya, beliau Rasulullah hanya mengatakan wahdurun salasuna yauman, dan genapkan puasamu sampai 30 hari. Ada apa di balik 30? Sehingga beliau Rasulullah memutuskan genapkan puasamu sampai 30 hari. Hadirin saudara-saudara, keluarga Islam yang saya hormati. Menerangkan di balik 30 ini memerlukan waktu yang sama. Jadi pertanyaan ini atau jawaban ini saya jawab satu saja. Kenapa beliau Rasulullah memutuskan dengan 30 hari? Ada apa di balik 30? Puasa kalau kurang dari 30 hari, puasa tidak bisa menjadikan penanggalannya bulan purnama. Itulah sebabnya beliau Rasulullah memutuskan genapkan puasamu sampai 30 hari. Jadi kalau puasanya kurang dari 30 hari, puasa itu tidak bisa menjadikan penanggalannya bulan purnama. Sekarang coba kita perhatikan. Puasa kalau sudah mendapatkan 16 hari, malamnya kan malam ke-17. Malam 17 itu adalah malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Nah, setelah malam turunnya Al-Quran, puasa dari hari yang ke-17 sampai pada hari yang ke-30 dapat berapa hari? Dari hari yang ke-17 sampai pada hari yang ke-30, puasa mendapatkan 14 hari. Dan 14 itu penanggalan bulan purnama.
Nah, kenapa hitungan 14 itu ditentukan setelah turunnya Al-Quran? Karena Al-Quran itulah nantinya yang bisa menjadikan purnamanya kehidupan. Cuma Al-Quran yang mana? Ini yang perlu diterangkan lagi. Al-Quran yang mana? Karena yang namanya Al-Quran itu ada Al-Quran Qadim, ada Al-Quran Hadis. Dari Al-Quran Qadim dan Al-Quran Hadis ini, Al-Quran yang mana yang bisa menjadikan purnamanya kehidupan? Insya Allah akan saya jawab pada serial-serial berikutnya. Karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui perkenalan ini benar-benar membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.